الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hak pemerintah dan rakyatnya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hak pemimpin atas rakyatnya. Kalau sebelumnya adalah hak rakyat atas pemimpinnya, sekarang hak pemimpin atas rakyatnya. Perlu kita ketahui bersama sebelum saya lanjutkan, karena apa yang nanti akan dibahas di sini kan ada yang setuju maupun yang tidak setuju. Tetapi perlu diketahui bahwa kitab ini disusun oleh penulisnya. Tidak ada satu bab pun dalam pembahasan kitab ini yang keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Jadi penulis dalam membahas setiap bab di dalam kitab ini selalu berlandaskan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tidak sedikit pun penulis mengurai setiap bab dalam kitab ini sesuai dengan pendapat pribadinya, tidak. Selalu dilandaskan kepada qala Allah wa qala Rasul. Di antara hak pemimpin atas rakyatnya, yang pertama ayyasma'u lahu wa yuti'u ma lam ya'murhum bima'siyatillah. Hendaknya rakyat mendengar dan mentaati pemimpin selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi selama pemimpin itu tidak memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka rakyat wajib taat. Di antara dalilnya surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Perhatikan ayatnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul mutlak, tidak boleh ditawar. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul mutlak. Makanya kalimatnya perintah, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, mutlak, karena kalimat perintah. Kemudian wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kapan rakyat harus taat kepada ulil amrinya? Manakala ulil amri itu mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh taat. Artinya jika perintah ulil amri bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka rakyat tidak boleh taat. Kemudian kata penulis, ta'atuna liwulatil amr. Ketaatan kita kepada pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kita berbuat maksiat pada Allah. Ta'atun lillahi wa rasulihi wa qurbatun yataqarrabu bihal abdu ila rabbih. Merupakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi taat kita kepada pemimpin itu berarti kita mentaati Allah dan Rasul-Nya dan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah." Jadi barang siapa yang mentaati Rasul, berarti otomatis dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendurhakai aku, maka sungguh ia telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia taat kepada aku. Jadi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa yang taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin, berarti dia taat kepadaku. Barang siapa yang membangkang terhadap ulil amri, berarti dia juga membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendurhakai ulil amri, berarti ia durhaka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tadi garisnya itu jelas, ya. Taat di sini maksudnya adalah bila tidak memerintahkan kepada bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih semua, yang memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri adalah hadisnya sahih. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Taat. Namun bila perintahnya itu untuk bermaksiat, untuk durhaka, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Begitu juga dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Isma'u wa ati'u. Dengar dan taat. Maksudnya kepada ulil amri. Wa inistu'mila alaikum abdun habasyi. Walaupun pemimpin kalian itu budak Habasyi. Ka'anna ra'sa zabibah, walaupun rambutnya seperti kismis, keriting. Itu yang pertama. Hak pemimpin pada rakyatnya adalah mendengar dan mentaatinya selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat, untuk melawan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, at-tanasuh bima bainahum wa bainah. Saling memberi nasihat. Pemimpin memberi nasihat pada rakyatnya, rakyat memberi nasihat pula kepada pemimpinnya. Tapi wala yakunu zalika amaman nas. Tapi tidak boleh dilakukan di depan orang banyak. Jadi menasihati pemimpin tidak boleh dilakukan di depan orang banyak. Kemudian beliau berkata, wa idza qassara ar-ra'i fi haqqi ra'iyati wa lam yu'tiha haqqaha. Apabila pemimpin melakukan kekurangan, kemudian dan ia mengutamakan dunia untuk dirinya sendiri. Jadi pemimpin ini dia kurang dalam menjalankan kewajibannya, tugasnya terhadap rakyat. Malah ia lebih mengutamakan kehidupan dunianya dan diri pribadinya. Ini fenomena pemimpin akhir zaman. Kan pemimpin kita kan kebanyakan kayak gini ya. Dan melakukan dosa dan maksiat, lengkap udah ini. Kurang dia dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Kemudian ia mengutamakan dunia untuk dirinya sendiri. Lalu ia juga melakukan dosa dan maksiat. Pertanyaannya, fahalil ummah an takhruja alaihi bisayf. Bolehkah bagi rakyatnya keluar dari ketaatan kepadanya, lalu memeranginya dengan pedang, mengkudetanya? Boleh tidak? Nah,
karena udah kebangetan. Dijawab berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh tidak rakyat memerangi pemimpin yang kurang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, lalu ia mengutamakan dunia untuk kehidupan pribadinya, ia juga melakukan dosa dan maksiat. Dijawab berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innaha satakunu ba'di asarah. Sesungguhnya setelahku nanti akan ada asarah. Asarah itu wulatu amrin, pemimpin yang egois, kemudian mengambil dunia untuk mereka. Artinya dia tidak memikirkan rakyatnya, yang penting dia kaya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalku nanti, setelahku nanti, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, asarah, akan ada pemimpin yang egois, yang mengambil dunia untuk mereka sendiri, tidak berpikir tentang kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari dari pemimpin itu, tidak adil dan lain-lain yang buruk-buruk lah. Lengkap udah pada pemimpin itu. Ada persoalan-persoalan yang kalian sebetulnya ingkari terhadap pemimpin itu. Maka Nabi yang mulia, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna zalik? Bagaimana engkau perintahkan kami jika kami menjumpai hal itu? Jika kita menemukan pemimpin seperti itu, bagaimana engkau perintahkan kami? Pertanyaan para sahabat, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini poinnya di sini para jamaah sekalian. Kalian menunaikan hak yang Allah wajibkan atas kalian. Apa hak yang Allah wajibkan kepada kalian? Taat, dengar. Dan kalian minta kepada Allah hak-hak kalian. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Manakala kita menemukan di masa kini atau di masa yang akan datang pemimpin-pemimpin yang egois, mementingkan diri sendiri, melupakan rakyatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan kita untuk taat dan dengar. Adapun hak yang tidak diberikan kepada kita oleh pemimpin kita, Nabi perintahkan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya berdoa. Kenapa? Pemimpin akan ada masanya. Tidak ada orang yang memimpin seumur hidup, nggak ada. Akan ada kematian. Mereka mati dulu atau kita. Kemudian dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Ini pemimpin yang baik. Kita mencintainya, dia pun mencintai kita. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Kalian doakan mereka dan mereka pemimpin itu juga mendoakan rakyatnya. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun benci kepada kita. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka dengan pedang? Yang tadi itu jadi pemimpin tapi kita nggak suka, dia pun nggak suka dengan kita. Nah, terhadap pemimpin kayak gitu boleh nggak kita perangi mereka dengan pedang? Maka jawab Rasulullah SAW, la, jangan. Ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka para pemimpin itu masih menunaikan sholat. Nah ini dia, ini batasannya. Selama pemimpin itu masih menunaikan sholat, ya. Sampai 2 kali Nabi berbicara seperti itu. La ma'aqumu fikumus shalah, la
ma aqumu fikumus shalah. Tidak selama mereka masih mendirikan salat. Kemudian masih dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketahuilah, kata beliau, siapa yang memiliki pemimpin, kemudian ia melihat pemimpin tersebut melakukan perbuatan maksiat. Siapa yang punya pemimpin, kemudian ia lihat pemimpin tersebut melakukan maksiat. Para jamaah sekalian, perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut adalah kemaksiatan. Maka perintah Nabi SAW, fal yakrah ma ya'ti min maksiatillah. Maka bencilah maksiatnya itu. Maksiatnya yang kita benci. Kemudian, tetapi tidak boleh kita mencabut ketaatan kita kepadanya. Maksiatnya kita ingkari, kita benci. Tapi mencabut dukungan kita, mencabut ketaatan kita kepadanya tidak boleh. Kenapa? Dalam prinsip Islam, memiliki pemimpin yang kejam dan zalim jauh lebih baik daripada kita tidak punya pemimpin sehari saja. Punya pemimpin yang zalim dan kejam itu jauh lebih baik daripada kita tidak punya pemimpin sehari saja. Itu konsep Islam. Dalam konsep tata negara juga sama. Tidak boleh ada kekosongan pemimpin walau 1 detik. Itu sebabnya tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan itu. Kalau ada pemimpin yang bermaksiat, ingkari maksiatnya. Tetapi jangan lepaskan ketaatanmu kepadanya. Nah, tapi ada kerangkanya tadi itu. Ketaatan kita bila kita tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika Nabi menyebutkan kepada sahabat yang mulia Khuzaifah tentang para pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Nabi dan tidak mengikuti sunnahnya. Artinya pemimpin zaman sekarang ini, pemimpin dunia demokrasi yang tidak menggunakan syariat Islam. Nah, gitu. Nabi berkata seperti itu kepada Huzaifah ibnul Yaman. Nabi menyebutkan kepada Huzaifah ibnul Yaman tentang pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Nabi dalam kepemimpinannya, juga tidak mengikuti sunnah Nabi dalam kepemimpinannya. Kemudian Huzaifah berkata, bagaimana aku berbuat wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika aku menemukan pemimpin seperti itu? Apa jawab Nabi? Dengar dan taati pemimpin Anda. Dengar dan taati pemimpin Anda. Luar biasa. Ini suka tidak suka. Inilah pedoman dalam agama yang mulia ini. Karena agama yang mulia ini menjaga darah para jamaah sekalian. Menjaga darah. Darah kaum muslimin itu besar. Kalau terjadi chaos antara pemimpin dengan rakyat, yang jadi korban juga kaum muslimin. Akan keluar darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin itu berat dalam pandangan agama yang kita cintai ini. Kemudian seperti apa kita tetap wajib taat dan mendengar terhadap pemimpin tersebut? Walaupun ia memukul punggungmu dan merampas hartamu. Pasma wati. Kamu tetap dengar dan taat. Apalagi penyebabnya? Disebutkan dalam hadis man khala'a yadan, barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin, artinya keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, makar, maka ia akan berjumpa kelak di hari kiamat la hujjatalah, sementara ia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil, tidak memiliki alasan. Barang siapa yang meninggal dan tidak ada pada lehernya baiat, janji setia kepada pemimpin. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia tidak terikat dengan pemimpin, mata mitatan jahiliyah, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya bukan meninggal seperti orang jahiliyah, bukan. Orang jahiliyah itu nggak punya pemimpin. Nah, itu maksudnya. Meninggal jahiliyah bukan orangnya seperti orang jahiliyah, bukan. Tapi seperti orang jahiliyah yang tidak punya
pemimpin. Kemudian para jamaah sekalian, berkata Ubadah bin Samit, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar dan taat dalam keadaan susah atau senang. Kemudian dalam keadaan senang atau dalam keadaan terpaksa. Jadi baik dalam keadaan susah atau sulit, dan kami tidak mencabut kekuasaan dari pemiliknya. Artinya tidak mencabut dukungan itu darinya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang dilakukan, yang jelas-jelas, ya, kalian memiliki hujah yang jelas di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bahwa kalau pemimpin itu sudah jelas-jelas kufur dengan hujah, maka boleh kita melepaskan taatan kita kepadanya. Berkata Imam At-Tahawi, kita tidak memandang akan bolehnya keluar dari ketaatan dari pemimpin kita, walaupun mereka para pemimpin itu berbuat zalim. Maka Imam At-Tahawi berkata dalam kitab ini, wala naral khuruj ala a'immatina wulatin umurina. Aku tidak memandang bolehnya keluar dari ketaatan dari pemimpin kita dan imam-imam kita. Kata beliau, wa in jaru, walaupun mereka berbuat zalim, kita tidak mendoakan keburukan terhadap mereka. Walau dia zalim, tapi jangan doakan yang buruk-buruk untuk mereka. Kita memandang taat kepada mereka, maksudnya terhadap pemimpin, merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama pemimpin tadi itu tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Kalau dia bermaksiat, urusan dia. Tapi kalau dia sudah memerintahkan kita bermaksiat, maka tidak ada taat dan tidak ada mendengar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa haji, menegakkan haji, wal jihad, begitu juga jihad, wal jumu'i, dan Jumat, maksudnya sholat Jumat, wal a'yadi, dan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ma'al umara'i abraran, siogianya bersama umara. Tapi kemarin kenapa kita berbeda? Karena pemimpin membolehkan. Nah, itu aja jawabannya. Kenapa kok ada yang Rabu, ada yang Kamis? Karena negara membolehkan. Selesai. Berarti bentuk ketaatan juga. Kenapa kita haji, kemudian jihad, kemudian sholat Jumat, sholat Id, siogianya bersama pemerintah, bersama ulil amri? Apakah pemimpinnya itu orang yang baik atau orang yang buruk? Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siogianya pelaksanaan ibadah haji, sholat Jumat, pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha, begitu juga dengan jihad, siogianya bersama ulil amri, walaupun yang menjadi ulil amri orangnya buruk ataupun dia orang baik. Baik dia orang buruk ataupun orang baik, dan menjaga jamaah supaya jamaah ini bersatu, ya kan? Kalau pecah-pecah jadi kelompok-kelompok kecil, gampang diserang. Terakhir para jamaah sekalian, perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Pak Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullah, kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah yukhalifuna ahlal bid'ah, betul-betul menyelisihi ahli bid'ah. Ahlus Sunnah itu betul-betul menyelisihi ahli bid'ah tamaman, selama-lamanya. Fayarawna iqamatil hajj ma'al amir. Juga kata beliau, saya berkeyakinan bahwa melakukan haji itu harus bersama-sama pemimpin.
Walaupun yang memimpin itu orang yang paling buruk di antara hamba-hamba Allah. Nah, inilah pandangan Islam para jamaah tentang pemimpin. Tapi yang perlu kita garis bawahi tadi itu, dari sekian banyak yang tadi kita bacakan itu, ketaatan terhadap pemimpin bukan mutlak tapi muqayyad. Ya, bukan mutlak tapi muqayyad. Artinya kalau memerintahnya baik kita taat, kalau memerintahnya tidak baik kita tidak boleh taat. Tapi garis besarnya kesimpulannya dari pembahasan ini adalah jika pemimpin itu buruk, apalagi ia memerintahkan kita berbuat buruk, bolehkah kita mengkudetanya? Nah, ini dari beberapa ulasan tadi mengatakan tidak boleh. Tidak boleh mengkudeta pemimpin. Karena dampak buruknya besar. Gitu. Baik para jamaah sekalian, tidak ada pertanyaan ya. Kita akan langsung ada season kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya.